Teman-teman, sadar nggak? Kayaknya selama bertahun-tahun ini, bangsa kita selalu dijadikan sapi perah sama negara asing. Kekayaan bumi kita dikeruk habis dengan harga obral. Tapi ketika Presiden Prabowo ambil tindakan tegas untuk melarang ekspor dan olah sawit sendiri jadi BBM, negara-negara barat langsung kebakaran jenggot sampai nekat nuntut kita ke pengadilan internasional. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita mau diam dan rela ditindas seperti ini? Dan taktik nekat apa yang sebenarnya sedang disiapkan oleh Presiden Prabowo? Ya udah, biar nggak salah paham, yuk kita simak penjelasannya. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Saya luncurkan biodiesel B50. Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Selama puluhan tahun, kekayaan alam kita dikeruk habis, dijual murah ke luar negeri, lalu kita beli lagi dengan harga selangit. Anehnya, para mafia dan oknum pejabat dulu cuma manggut-manggut menikmati hasilnya. Tapi begitu pemerintah sekarang nekat mengunci rapat keran ekspor mentah dan meluncurkan strategi B50, pihak luar dan para pemain lama langsung ketar-ketir. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Pertanyaannya, apakah langkah tegas ini benar-benar bikin kita merdeka secara energi? Atau justru oknum pejabat kita yang belum siap hidup jujur? Tulis pendapatmu di komentar, dan mari kita bongkar fakta lengkapnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, luangkan waktu 3 detik untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi saluran ini. Setiap dukungan, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-temanmu. Ingat, video ini bukan sekedar tontonan, tapi langkah kecil kita bersama untuk membangun kesadaran rakyat dan menyuarakan perlawanan terhadap oknum pemburu rente, mafia komoditas, hingga pejabat nakal yang selama ini menikmati penderitaan rakyat kecil demi isi dompet mereka sendiri. Tonton video ini sampai detik terakhir agar kamu mendapatkan gambaran utuhnya dan tidak mudah diadu domba oleh narasi-narasi luar. Dan sekarang, coba tulis di kolom komentar, dari kota atau daerah mana kamu menonton video ini? Mari kita tunjukkan bahwa rakyat dari Sabang sampai Merauke siap bersatu mengawal kedaulatan bangsa ini. Teman-teman, negara yang kuat adalah negara yang rakyatnya bersatu dan tidak bisa dipecah belah. Oleh karena itu, jika kita ingin melihat Indonesia kuat dan tidak bergantung pada asing, maka kita sebagai rakyat harus bersatu. Teman-teman, mari kita rapatkan barisan dan jadikan seluruh rakyat Indonesia menjadi tuan di tanah airnya sendiri. Gebrakan baru sedang terjadi di sektor energi kita, dan ini menjadi sorotan utama di panggung internasional. Lewat strategi hilirisasi dan pengembangan bahan bakar berbasis sawit seperti B50, Indonesia secara perlahan tapi pasti mulai mengunci rapat keran ekspor bahan mentah dan memilih untuk mengolahnya sendiri di dalam tanah air. Secara sederhana, hilirisasi ini memiliki arti yang sangat jelas. Kita menghentikan kebiasaan menjual sumber daya alam dalam keadaan mentah dengan harga yang terbilang murah. Jika ada pihak atau negara luar yang menginginkan nikel, tembaga, atau minyak sawit kita, mereka tidak bisa lagi tinggal terima beres. Mereka harus ikut mengolahnya di dalam negeri atau mendirikan fasilitas pabriknya langsung di tanah Indonesia. Di sisi lain, penerapan program B50 berarti kita melangkah lebih jauh dengan mencampurkan 50% minyak sawit buatan lokal ke dalam bahan bakar solar. Langkah ini bukan sekedar pamer teknologi, melainkan keputusan yang berdampak nyata pada anggaran negara. Dengan memanfaatkan hasil bumi sendiri,
kita dapat menghemat anggaran hingga ratusan triliun rupiah karena tidak perlu lagi terus-menerus membeli minyak fosil dari luar negeri. Devisa negara yang tadinya habis untuk belanja minyak impor, kini bisa dialokasikan untuk pembangunan fasilitas umum, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat di akar rumput. Namun seperti yang bisa ditebak, keputusan besar ini langsung menciptakan dinamika baru di tingkat global. Ketika pihak-pihak yang selama ini terbiasa membeli bahan mentah murah dari Indonesia, tiba-tiba dihentikan pasokannya, mereka merasa terganggu. Beberapa pihak luar bahkan memilih membawa kebijakan mandiri ini ke meja Organisasi Perdagangan Internasional untuk melayangkan protes. Kondisi ini sungguh menarik untuk kita cermati bersama. Ketika negara-negara maju menerapkan aturan yang sangat ketat demi melindungi pasar dan industri dalam negeri mereka, hal itu sering dianggap sebagai kebijakan ekonomi yang wajar. Namun saat negara berkembang seperti Indonesia mengambil langkah serupa untuk mengamankan kekayaan alamnya sendiri demi kemakmuran rakyat, langkah tersebut justru langsung dicap sebagai masalah besar oleh pasar global. Kebijakan ini menegaskan bahwa kita tidak lagi mau hanya menjadi penyedia bahan baku murah, melainkan berdiri setara sebagai pemegang kendali atas sumber daya milik kita sendiri. Bicara soal bebas energi bukan sekedar bahan pencitraan di panggung politik. Ini nyata menyangkut urusan perut, urusan nasib pekerjaan rakyat, dan harga diri bangsa kita di kancah internasional. Oleh karena itu, rakyat dari Sabang sampai Merauke harus mendukungnya. Teman-teman, silakan tulis dukungan kalian di kolom komentar agar Indonesia bisa mandiri dan berdikari. Mengapa keputusan tegas untuk membatasi ekspor bahan mentah dan beralih ke energi mandiri ini menjadi sangat krusial untuk diambil sekarang? Jawabannya sederhana. Karena kita sudah terlalu lama terjebak dalam kebiasaan lama yang sangat merugikan bangsa ini. Untuk memahami betapa anehnya pengelolaan ekonomi kita di masa lalu, mari kita gunakan sebuah analogi sederhana. Bayangkan Anda memiliki sebuah kebun pisang yang sangat luas dan subur. Bukannya memetik pisang tersebut, mengupasnya, lalu mengolahnya menjadi keripik pisang renyah berbungkus rapi dengan nilai jual tinggi, Anda justru menjual pisang mentah tersebut beserta pohon-pohonnya sekalian kepada tetangga dengan harga obral. Lalu, pada sore harinya, Anda mendatangi rumah tetangga tersebut untuk membeli keripik pisang buatan mereka dengan harga 10 kali lipat lebih mahal, sambil tersenyum bangga menikmati hasilnya. Terdengar sangat mengocok perut dan tidak masuk akal, bukan? Namun, sayangnya, begitulah potret nyata dari pengelolaan kekayaan alam kita selama berpuluh-puluh tahun. Selama bertahun-tahun, kita bangga mengumumkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah salah satu eksportir nikel, batu bara, dan minyak kelapa sawit terbesar di planet bumi. Namun di balik kebanggaan semu itu, ada kenyataan pahit yang harus ditelan rakyat kecil. Setiap kali kita membutuhkan bensin, solar, atau bahan bakar olahan untuk menggerakkan mesin pabrik dan kendaraan sehari-hari, kita justru harus membelinya kembali dari luar negeri menggunakan mata uang asing dengan harga yang membubung tinggi. Model ekonomi seperti ini sejatinya adalah model bisnis yang paling nyaman dan malas bagi sebagian pihak. Bagi para oknum pemburu rente, mafia komoditas, serta oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab di masa lalu, pola jual bahan mentah ini sangat disukai karena prosesnya terbilang sangat mudah. Tidak perlu repot memikirkan bagaimana cara membangun pabrik pengolahan di dalam negeri, tidak perlu pusing melakukan transfer teknologi, dan tidak perlu pusing mengurus pelatihan tenaga kerja lokal. Cukup keruk hasil dari perut bumi, muat ke atas kapal tanker raksasa, kirim ke luar negeri, lalu kantongi keuntungannya secara cepat. Sayangnya, dalam pola bisnis yang serba instan ini, rakyat kecil yang selalu menjadi korban. Ketika harga komoditas di pasar dunia mendadak anjlok, perekonomian nasional kita langsung goyah dan tiarap. Ketika terjadi gejolak politik atau perang di belahan bumi lain, harga bensin di SPBU dekat rumah kita ikut-ikutan melambung naik, membuat harga beras dan kebutuhan pokok di pasar tradisional melonjak tanpa kendali. Kita menjadi sangat rentan terhadap guncangan luar, karena kita tidak memiliki benteng pertahanan industri yang kokoh di tanah air sendiri. Inilah sebabnya mengapa perubahan pola pikir dan strategi ekonomi harus dilakukan secara drastis. Kita tidak boleh lagi membiarkan kekayaan alam yang diamanatkan bumi Nusantara melayang begitu saja ke luar negeri, tanpa memberikan nilai tambah nyata bagi rakyat. Mengubah bahan mentah menjadi barang jadi melalui industri pengolahan lokal bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan demi menyelamatkan masa depan ekonomi bangsa. Dengan mengolahnya di dalam negeri,
Setiap tetes minyak sawit dan setiap gram mineral yang ada di tanah ini akan berubah menjadi lapangan kerja baru untuk anak-anak muda kita, menciptakan putaran uang di daerah, serta menghentikan ketergantungan kita pada belas kasihan pasar luar negeri. Sudah saatnya kita keluar dari zona nyaman yang membodohi ini, dan mulai menikmati hasil bumi kita sendiri secara utuh. Meskipun strategi kemandirian energi dan hilirisasi ini terdengar sangat megah dan menjanjikan, kita sebagai masyarakat tidak boleh langsung terbuai begitu saja. Kita harus tetap bersikap objektif, jujur, dan kritis dalam mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mewujudkan mimpi besar seperti program B50 hingga B100 bukanlah perkara gampang, seperti membalikan telapak tangan di atas wajan. Ada tumpukan pekerjaan rumah dan tantangan besar di dalam negeri yang harus diselesaikan secara tuntas agar kebijakan mulia ini tidak berhenti hanya sebagai wacana di mimbar pidato. Tantangan pertama yang langsung berhadapan dengan rakyat kecil adalah kesiapan teknologi dan keandalan mesin. Perlu kita pahami secara sederhana bahwa minyak sawit memiliki sifat kimia yang berbeda dibanding minyak bumi fosil konvensional. Minyak nabati cenderung lebih kental dan memiliki karakteristik yang memerlukan tingkat pemurnian sangat tinggi. Jika formula bahan bakar nabati ini tidak diolah dengan teknologi yang benar-benar presisi, risikonya akan langsung dirasakan oleh para pengemudi truk logistik, angkutan umum, hingga pemilik kendaraan pribadi. Jangan sampai bahan bakar baru ini justru menyumbat saluran mesin, membuat kendaraan sering mogok, atau merusak komponen kendaraan masyarakat dalam jangka panjang. Biaya perbaikan mesin yang rusak tentu akan membebankan dompet rakyat kecil yang sehari-hari mencari nafkah di jalanan. Oleh karena itu, riset teknologi pemurnian harus dimatangkan secara maksimal sebelum produk ini dilepas sepenuhnya ke tengah masyarakat. Tantangan kedua yang tidak kalah krusial adalah masalah rantai pasok dan keseimbangan harga pangan domestik. Indonesia memang merupakan produsen kelapa sawit raksasa, tetapi kita juga harus ingat bahwa minyak sawit adalah bahan baku utama untuk minyak goreng yang digunakan oleh jutaan ibu rumah tangga dan pelaku usaha mikro di seluruh pelosok negeri. Disinilah letak ujian terberat bagi pemerintah. Jangan sampai karena ambisi mengejar target produksi bahan bakar biofuel secara raksasa, seluruh pasokan minyak sawit mentah dilarikan ke pabrik pengolahan energi demi mengejar angka laporan. Jika hal itu terjadi, kita akan kembali menyaksikan drama kelangkaan minyak goreng di pasar-pasar tradisional, di mana harga minyak dapur melonjak drastis dan masyarakat kecil harus mengantre panjang hanya untuk mendapatkan sebotol minyak goreng. Pengelolaan pasokan harus benar-benar seimbang. Kebutuhan energi nasional terpenuhi, tetapi urusan dapur rakyat tetap aman dan terjangkau. Tantangan ketiga yang harus kita cermati bersama adalah masalah kelestarian lingkungan dan keberlanjutan lahan. Ada kekhawatiran yang cukup beralasan dari berbagai pihak bahwa lonjakan permintaan minyak sawit untuk bahan bakar akan memicu pembukaan lahan baru secara serampangan. Kita tidak boleh mengorbankan hutan tropis yang menjadi paru-paru bumi demi sekadar mengisi tangki kendaraan. Solusi yang bijak bukan dengan membabat hutan secara liar, melainkan dengan meningkatkan produktivitas lahan sawit yang sudah ada milik para petani swadaya melalui bantuan teknologi, bibit unggul, dan pendampingan yang memadai. Dengan cara ini, hasil panen petani lokal meningkat pesat tanpa harus merusak ekosistem alam sekitar. Namun, di atas semua tantangan teknis tersebut, musuh terbesar dari keberhasilan strategi ini sebenarnya datang dari dalam rumah kita sendiri, yaitu ancaman dari oknum-oknum birokrat yang nakal, mafia komoditas, dan para pemburu rente yang tidak pernah puas. Selama berpuluh-puluh tahun, mereka ini sudah terbiasa hidup mewah dari celah impor BBM dan praktik jual beli bahan mentah yang serba instan. Ketika sistem diubah menjadi lebih transparan dan berbasis pengolahan dalam negeri, ladang basah tempat mereka bermain secara otomatis akan tertutup rapat. Oleh sebab itu, kita tidak boleh heran jika dalam proses transisi ini akan muncul berbagai bentuk perlawanan lambat, pengawasan yang sengaja dilonggarkan, hingga regulasi yang dibuat berbelit-belit di lapangan. Ambisi besar untuk mencapai kedaulatan energi akan hancur berantakan jika pengelolaan di tingkat bawah masih diwarnai oleh praktik main mata dan pungutan liar. Dana triliunan rupiah yang berhasil dihemat dari pengurangan impor energi harus benar-benar masuk ke kas negara dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan malah mengalir ke kantong-kantong pribadi oknum pejabat yang memperkaya diri sendiri di balik topeng nasionalisme. Kedaulatan energi yang sejati bukanlah sekadar soal kegagahan kita dalam menggertak pihak luar di panggung diplomasi internasional. Kedaulatan energi adalah tentang hadirnya keadilan sosial yang nyata di seluruh pelosok Nusantara.
Kebijakan ini baru bisa dikatakan berhasil jika keberadaan pabrik-pabrik pengolahan energi baru benar-benar mampu menyerap tenaga kerja dari anak-anak muda lokal di daerah, meningkatkan harga jual hasil panen para petani sawit kecil, serta memastikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar tetap stabil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagai rakyat biasa, tugas kita hari ini adalah terus mengawal kebijakan ini dengan mata terbuka dan pikiran yang kritis. Kita dukung penuh setiap langkah berani pemerintah yang berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat luas. Tetapi kita juga tidak boleh ragu untuk bersuara keras menolak segala bentuk penyelewengan, manipulasi, dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Perjuangan menuju kemandirian bangsa ini masih sangat panjang. Dan hanya dengan persatuan serta pengawasan ketat dari rakyatlah, kekayaan alam Nusantara ini bisa benar-benar kembali ke tangan pemilik aslinya, yaitu seluruh rakyat Indonesia. Di tengah pusaran arus geopolitik dunia yang semakin dinamis dan penuh tantangan, Indonesia kini berdiri di persimpangan jalan sejarah yang sangat krusial. Perjalanan panjang kita sebagai sebuah bangsa telah mengajarkan satu hal mendasar. Kemerdekaan sejati tidak cukup hanya diproyeksikan melalui batas wilayah atau bendera yang berkibar di angkasa. Kemerdekaan yang sejati adalah ketika sebuah bangsa memiliki kedaulatan penuh atas nasibnya sendiri, kedaulatan pangan, kedaulatan ekonomi, dan yang paling utama, kedaulatan atas seluruh kekayaan energi serta sumber daya alam yang melimpah di tanah airnya. Dalam konteks inilah, kita menaruh harapan yang sangat besar di pundak kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita semua mendambakan lahirnya era baru di mana Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penonton di rumah sendiri, tidak lagi hanya menjadi penyedia bahan baku murah untuk memajukan industri bangsa lain, tetapi bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi mandiri yang disegani di kancah internasional. Harapan ini bukanlah sebuah angan-angan kosong, melainkan sebuah cita-cita luhur yang mengakar kuat pada amanat Konstitusi Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Strategi hilirisasi industri dan pengembangan potensi energi baru lokal, seperti lompatan besar dalam program biofuel berbasis hasil bumi Nusantara, adalah fondasi nyata untuk mewujudkan konsep berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Selama puluhan tahun, sistem ekonomi lama yang cenderung membiarkan bahan mentah kita dikeruk dan dijual murah ke luar negeri, telah menciptakan pola ketergantungan yang merugikan. Kita terbiasa mengekspor bahan mentah, lalu membelinya kembali dalam bentuk barang jadi dengan harga yang jauh lebih mahal. Langkah berani untuk memperketat ekspor mentah dan mengolahnya di dalam negeri melalui teknologi serta tenaga kerja lokal, adalah kunci untuk memutus mata rantai ketergantungan tersebut. Kita mendoakan dan berharap agar Presiden Prabowo beserta seluruh jajaran pemerintahan berhasil mengawal agenda hilirisasi ini secara konsisten tanpa goyah oleh tekanan dari pihak manapun. Ketika setiap gram mineral dan setiap tetes minyak nabati diolah di tanah air, nilai tambahnya akan berputar di dalam negeri. Devisa negara yang menguat akan mampu membiayai fasilitas publik, memperkuat infrastruktur daerah, serta membuka jutaan lapangan kerja baru bagi generasi muda dari Sabang sampai Merauke. Inilah wujud nyata dari pengelolaan kekayaan alam yang berpihak pada rakyat kecil. Kita ingin melihat sebuah Indonesia yang benar-benar bebas dari dikte pihak asing, sebuah bangsa yang tidak mudah digertak oleh dinamika pasar global, karena memiliki ketahanan domestik yang kokoh. Perjuangan menuju kemandirian bangsa bukanlah sebuah jalan tol yang mulus. Sejarah selalu mencatat bahwa setiap kali sebuah bangsa berkembang mencoba bangkit dan memegang kendali atas sumber dayanya sendiri, akan selalu ada gelombang tantangan, baik dalam bentuk tekanan diplomasi luar negeri maupun upaya-upaya penyesatan informasi di dalam negeri. Disinilah peran penting kita sebagai rakyat. Kita harus membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang cerdas, dan bangsa yang tidak mudah dipecah belah oleh narasi-narasi yang bertujuan mengadu domba sesama anak negeri. Perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar. Namun ketika bicara tentang kedaulatan, integritas, dan masa depan bangsa, kita harus berdiri dalam satu barisan yang solid. Mari kita tinggalkan perdebatan yang tidak produktif dan hentikan saling curiga. Pemimpin yang sedang berjuang di garis depan demi menegakkan harga diri bangsa membutuhkan dukungan moral dan persatuan yang kokoh dari rakyatnya. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan atau memojokkan pihak manapun. Video ini hadir murni sebagai wadah dan tempat bagi kita, rakyat kecil yang mencintai negeri ini, untuk menyuarakan pesan optimisme, kedamaian, dan persatuan.
Kita ingin menyampaikan pesan jernih bahwa rakyat berada di belakang setiap kebijakan yang jujur dan benar-benar ditujukan untuk kemakmuran masyarakat luas. Mari kita landasi perjuangan besar ini dengan doa tulus yang tak putus-putusnya. Kita mendoakan agar Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh jajaran pimpinan bangsa senantiasa dianugerahi kesehatan, kekuatan fisik dan mental, serta kebijaksanaan dalam menjalankan amanat rakyat yang begitu berat. Semoga beliau diberikan keteguhan hati untuk memimpin di jalan yang benar, selalu dilindungi dari bisikan-bisikan pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi, serta tetap konsisten membela kepentingan rakyat kecil. Indonesia memiliki segala syarat untuk menjadi negara yang maju, mandiri, dan bermartabat. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, posisi geografis yang strategis, serta sumber daya manusia yang tangguh. Yang kita butuhkan sekarang adalah keberanian pimpinan yang berpadu dengan persatuan seluruh elemen masyarakat. Mari kita buktikan bersama bahwa kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang menghargai perjuangan pemimpinnya, bangsa yang sadar akan hak atas kekayaan alamnya, dan bangsa yang bersatu padu melangkah menuju Indonesia Jaya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih masih bersama Tiang Politik. Teman-teman, gimana tanggapannya? Coba tulis opini tajam kalian di kolom komentar. Teman-teman, siapa yang tidak bangga melihat Presiden Prabowo pasang badan agar kekayaan alam kita tidak dikeruk lagi dengan harga murah oleh negara-negara asing? Namun, jika kita mau jujur dan melihat realitanya, musuh terbesar kemandirian bangsa ini sebenarnya bukan Uni Eropa, bukan WTO, melainkan mentalitas korupsi dan para pemburu rente di dalam rumah kita sendiri. Teman-teman, selama berpuluh-puluh tahun, masalah utama Indonesia bukan karena kita kekurangan sumber daya alam atau tidak punya orang pintar. Masalah akut kita adalah kebiasaan mengganti satu bentuk penjajahan dengan bentuk eksploitasi yang lain. Jadi teman-teman, dulu kekayaan alam kita disedot oleh perusahaan asing, tapi jangan sampai lewat istilah keren, hilirisasi dan biodiesel B50, kekayaan itu ujung-ujungnya cuma berpindah tangan ke kantong kelompok oligarki lokal, ke kelompok pengusaha sawit raksasa yang dekat dengan kekuasaan, atau oknum pejabat yang bermain di balik izin proyek. Jangan sampai harapan ini menjadi harapan palsu. Teman-teman, mengubah minyak sawit menjadi bahan bakar buatan sendiri memang ide yang sangat bagus di atas kertas. Namun, rakyat bawah harus tetap waspada melihat resikonya di lapangan. Teman-teman, pengalaman membuktikan bahwa ketika industri kelapa sawit kita bergejolak, yang paling pertama menderita adalah rakyat kecil. Jangan sampai demi mengejar gengsi kedaulatan energi dan memenuhi pasokan biodiesel, stok minyak goreng di pasar malah jadi langka dan harganya melambung tinggi. Jangan sampai tangki bus dan truk kita penuh dengan bahan bakar sawit, tapi kuali dan penggorengan ibu-ibu rumah tangga justru kering karena minyak gorengnya tak terjangkau. Jangan sampai teman-teman. Lalu teman-teman, rakyat kecil seperti sopir truk, pengemudi angkutan umum, hingga petani pengangkut hasil panen adalah pihak yang paling rentan jika formula B50 ini belum benar-benar sempurna. Jika bahan bakar nabati ini membuat mesin kendaraan cepat rusak, menyumbat filter, atau membuat konsumsi BBM makin boros, maka biaya perbaikan mesin dan operasi ekstra itu akan langsung mencekik leher rakyat kecil. Teman-teman, kemandirian energi tidak boleh dibayar dengan kehancuran lingkungan. Ini sangat penting. Jika ambisi mengejar kuota sawit raksasa itu justru memicu pembabatan hutan tropis secara liar, yang memanen hasilnya adalah para kolong merat, sementara yang menanggung banjir dan tanah longsor adalah rakyat kecil di desa, itu sangat tidak adil. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat harus tetap kritis, harus tetap menjaga dan mengawal. Karena mengkritik pemerintah teman-teman, itu boleh-boleh saja, tapi harus dengan cara yang baik. Jangan sampai mencaci maki. Dan teman-teman,
Mengkritik pemerintah merupakan salah satu cara kita sebagai rakyat kecil mencintai negara ini, agar pemerintah tetap berada di jalan yang benar. Teman-teman, oleh karena itu, sikap terbaik kita sebagai rakyat bukan sekedar bersorak, melainkan menjadi pengawas yang paling galak terhadap pemerintah. Kita harus memastikan bahwa proyek B50 menuju B100 tidak berubah menjadi ajang bagi proyek-proyek terselubung. Teman-teman, langkah Presiden untuk melawan tekanan asing sudah sangat tepat dan wajib kita hargai dan kita dukung. Namun, ujian terberat pemerintah yang sebenarnya adalah keberanian untuk menindak tegas para pemain lokal, para mafia energi, dan oknum internal yang kerap memanipulasi kebijakan demi keuntungan pribadinya, teman-teman. Teman-teman, kemandirian energi yang sejati bukanlah soal seberapa keras kita berteriak melawan Barat, melainkan seberapa jujur kita mengelola kekayaan bumi agar benar-benar menjadi berkah dan kesejahteraan rakyat. Teman-teman, Indonesia itu sangat kaya raya. Kita sebenarnya tidak mungkin krisis pangan, tidak mungkin krisis energi, tidak mungkin kita kekurangan jika semua yang disediakan Tuhan di negeri ini bisa dikelola dengan baik. Oleh karena itu, demi seluruh bangsa Indonesia, demi anak cucu kita, mari kita bersatu, kita gaungkan narasi persatuan, mari kita rapatkan barisan, jangan mau diadu domba, jangan mau diprovokasi. Ingat teman-teman, bangsa yang besar, bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak bisa dipecah belah. Rakyat yang hebat adalah rakyat yang tidak bisa dipecah belah. Oleh karena itu, marilah menjadi bangsa yang hebat, marilah menjadi rakyat yang hebat, rakyat yang cerdas, rakyat yang kuat. Teman-teman, terima kasih sudah menyimak Yang Politik. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.